Mau tidur juga lagi berdua sebentar.
Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Saya undang Bapak Ibu berdiri di saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Mari kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita pujikan PPR 196, berilah hormat pada Allah. Firman Tuhan sebagai landasan kepada kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 yang berbunyi demikian. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Jemaat silakan duduk. Sebelum kita masuk ke dalam pengakuan dosa, mari kita pujikan. Kasih Allah sungguh telah terbukti.
mengaku atas segala dosa-dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di surga, kami bersyukur pagi ini Tuhan boleh kembali memberikan kesempatan untuk kami beribadah kepada. Tapi kami adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak pantas menghadap Engkau. Namun dengan kerendahan hati kami mohon, ampunilah dosa kami, sehingga ibadah kami pagi hari ini menjadi berkat di dalam kehidupan. Ya dalam nama Yesus. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang mengaku dengan tulus dan ikhlas. Sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya, Yesaya 12 ayat 2. Berbunyi demikian. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Petisi baru diambil Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Mari kita bersama-sama mengikirkan pengakuan Rasul bagi orang percaya di segala tempat dan segala pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Rasakan seminta kesediaan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami senantiasa berserah ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah kondisi kehidupan kami yang serba terbatas, bukan hanya karena pandemi, tapi dengan berbagai macam kondisi hidup manusia yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Tahu segalanya. Di dalam hidup kami Engkau yang sudah merangkai Tuhan. Bahkan hal-hal yang seringkali tidak terpikirkan pun kami percaya bahwa Tuhan izinkan terjadi untuk kami tahu bahwa kami tetap kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu terus berdoa di masa-masa pandemi hari ini. Biarlah Tuhan menolong bangsa dan negara kami, menolong seluruh umat manusia di dunia, agar kami boleh dilepaskan Tuhan. Pandemi ini segera berlalu dari kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang terus memelihara, menolong mereka dimanapun gereja-Mu berada, baik secara pribadi, keluarga demi keluarga, bahkan setiap mereka yang sedang dalam kondisi kelemahan tubuh, Tuhan juga memberikan kesembuhan. Setiap mereka yang sedang berduka, Tuhan yang hiburkan dan kuatkan mereka. Bapa dalam surga, bahkan secara khusus kami berdoa untuk jemaat GKT Bethesda Sumbawa. Biarlah Tuhan yang terus menolong jemaat-Mu. Berikan kekuatan dan penyertaan-Mu Tuhan di dalam menjalani kehidupan hari ini. Dalam pergumulan yang begitu berat, baik itu pekerjaan, pergumulan keluarga, pergumulan iman,
ataupun pergumulan sakit penyakit, biarlah Tuhan yang hadir sungguh-sungguh melepaskan seluruh jemaat-Mu dari pergumulan yang berat hari. Biarlah setiap kami Tuhan, baik kami yang beribadah di rumah maupun beribadah di gereja hari ini, sungguh-sungguh semakin dekat kepadamu dan semakin meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup menolong kami, dan kami tidak mau melepaskan dari Engkau. Kami serahkan hidup jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah sepanjang hidup mereka sungguh-sungguh bersandar kepadamu. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami yang sedang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Biarlah Engkau menjamah setiap mereka, baik mereka yang sedang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya Engkau sungguh-sungguh hadir Tuhan, menolong dan memberikan mereka kesembuhan. Setiap obat-obatan yang digunakan, makan minuman, sungguh-sungguh Tuhan berkati menjadi sarana kesembuhan bagi setiap jemaat kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sahabat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan bagaikan berjalan. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Kuasa Roh-Mu kuliharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, berilah hidupku di tangan-Mu. Bertukar seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Tuhan terlindung Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Tuhan sungguh Yesus. Tuhan terlindung Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Berdoa. Seperti pujian yang baru kami nyanyikan di hadapan Allah yang Maha Kudus di pagi hari ini, kami rindu seperti Engkau Tuhan. Dan di pagi hari ini dengan penuh kerendahan hati, kami mohon hikmat-Mu, kami mohon pengertian yang benar daripada Tuhan, supaya kami benar-benar mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami di pagi hari ini. Tuhan terima kasih, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya semua? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini kita sama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26. Bapak Ibu membaca dari Alkitab Bapak Ibu, dan saya membacakan di Alkitab di tempat ini. Saya membacakan untuk kita semua
Kisah Rasul 16 ayat 25 dan 26, demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbuka semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Demikian bacaan kita di pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagialah setiap kita yang membaca, yang merenungkan, dan terlebih yang melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di pagi hari ini mari kita merenungkan sejenak tema firman Tuhan yang kita bacakan tadi, di mana Allah mengerti kesengsaraan umatnya, yang terdapat di dalam Kisah Rasul tadi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini yang berkata bahwa Allah, Tuhan kita, mengerti kesengsaraan kita. Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah, mengerti apa yang menjadi penderitaan kita, mengerti apa yang menjadi pergumulan kita. Inilah yang kita renungkan di pagi hari ini. Saudara dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa yang kita pikirkan tentang penderitaan atau kesengsaraan? Sebetulnya saudara, kesengsaraan atau penderitaan itu adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar pikiran manusia, di luar kendali manusia, yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Coba kalau kita membayangkan Bapak Ibu Saudara, di masa-masa pandemi ini, mungkin ini adalah secara global, ya semua manusia mengalami penderitaan. Kalau kita memikirkan pandemi ini adalah sebuah penderitaan. Nah saudaraku, bukan juga hanya orang tua yang menderita karena pandemi ini, anak-anak juga Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena sebetulnya adalah dunia anak-anak main sama teman-temannya, oleh karena pandemi harus dirumahkan. Nah ini juga menjadi satu penderitaan tersendiri. Apalagi mereka yang mempunyai penyakit bawaan Bapak Ibu Saudara, tambah menderita lagi. Ya, tidak boleh kemana-mana ada katanya orang yang cepat kena itu yang ada penyakit bawaan. Tetapi jangan senang dulu yang tidak punya penyakit bawaan. Ya, tidak tertutup kemungkinan juga akan mampir ke setiap kita. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, untuk mengatasi penderitaan yang kita pikirkan adalah sebuah kesengsaraan, sebuah penderitaan, sebetulnya itu adalah terletak bagaimana sikap kita menghadapi satu peristiwa itu. Saudara dikasihi Tuhan, ada satu contoh di Alkitab. Siapa yang tidak tahu sejarahnya Ayub? Apa yang dialami oleh Ayub? Nah, kalau kita melihat bahwa seluruh kepunyaan Ayub itu akan lenyap, dan bahkan tubuhnya sendiri mengalami satu penderitaan yang begitu luar biasa, ya, mengalami satu kesengsaraan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sikapnya Ayub perlu kita pelajari di pagi hari ini, di mana Ayub itu mengeluarkan kata-kata keluar dari mulutnya dia untuk memberikan kemuliaan kebesaran kepada Allah, dan dia berkata, Allah yang memberi dan Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah ini adalah kata-kata yang menguatkan hati orang yang mengalami kesusahan, mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, di mana dia berharap kepada Allah, dia berserah kepada Tuhan. Ayub berkata, Allah yang memberi dan Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 5 tahun lalu saya pelayanan di salah satu gereja di Sidoarjo, dan tiap hari Sabtu itu saya harus kunjungi salah satu jemaat Bapak Ibu Saudara. Jemaat ini sudah berusia 75 tahun lebih, suami istri dan tidak punya anak. Nah, satu keluarga ini ada suami yang mempunyai penyakit tertentu, itu juga satu penderitaan. Bapak Ibu Saudara, tangan ini selalu gerak-gerak ini, gemetar terus. Ya, kalau dia ambil makanan itu selalu begini Bapak Ibu Saudara. Minum air itu selalu begini itu, akan tumpah minum itu kalau dia minum, tercecer kemana-mana. Apalagi kalau sendok itu bunyi Bapak Ibu Saudara, sampai giginya itu bunyi. Nah itu satu penderitaan juga yang luar biasa yang dialami salah satu jemaat. Nah saudara, saya ke rumah, dan saya ke rumah itu setiap saya kunjungi, mereka selalu memuji Tuhan. Selalu memuji Tuhan dan ajak saya berdoa. Pujiannya itu, aku mau cinta Yesus selamanya. Nah, terus saya tanya kepada salah satu om ini, Om,
Om begitu luar biasa memuji Tuhan. Om tidak pernah mengenal apa yang dia katakan sama saya. Nah, penderitaan Bapak ini akan berakhir. Dan sebentar lagi saya akan berkumpul dengan Tuhan Yesus. Nah, kata-kata seperti ini Bapak Ibu Saudara itu adalah kata-kata satu penghiburan. Menghibur dirinya walaupun di tengah-tengah kesulitan, penderitaan, penyakit pergumulan hidup. Dia berkata, penderitaan ini akan berakhir. Sebentar lagi saya akan berkumpul dengan Bapa kita di surga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam peristiwa atau kisah yang sudah kita bacakan hari ini, di mana salah satu juga hamba Tuhan, dua hamba Tuhan yaitu Paulus dan Silas, dimasukkan di dalam penjara. Dan hal ini perlu kita bertanya, apa penyebab Paulus dan Silas itu dimasukkan di dalam penjara, Bapak Ibu Saudara? Nah, Bapak Ibu Saudara, perjalanan Rasul Paulus di kota Filipi, dan mereka menginap di salah satu rumah jemaat namanya Lydia. Dan pagi-pagi Bapak Ibu Saudara, mereka pergi ke Bait Allah. Perjalanan ke Bait Allah adalah salah satu hamba perempuan yang mempunyai roh tenung di sana. Mereka mengikuti Rasul Paulus dan berkata, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Nah, yang berkata-kata ini adalah itu bukan perempuannya itu, tetapi ada satu oknum lain yang ada di dalam pribadi perempuan itu. Ini adalah salah satu ejekan terhadap nama Allah yang maha tinggi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dilakukan oleh perempuan ini berkali-kali, bukan hanya satu kali. Kalau kita memperhatikan di ayat 18 berkata, hal ini dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluar roh itu. Di sini kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus tidak tahan. Seorang hamba Tuhan juga kehilangan kesabaran. Tetapi kehilangan kesabarannya benar Bapak Ibu Saudara. Benar untuk mengusir roh jahat itu. Dia tahu bahwa itu adalah gangguan bukan dari perempuan ini, tetapi ada salah satu oknum lain ada di dalam pribadinya. Seketika ditekin dalam nama Yesus Bapak Ibu Saudara, roh itu keluar. Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya mengalami pengalaman seperti ini, cukup berdoa dalam nama Yesus dengan satu keyakinan dan kepercayaan bahwa roh-roh itu akan takluk di dalam nama Yesus. Nah, saudaraku, ini adalah salah satu kekuatan yang dimiliki oleh penginjil, oleh Rasul Paulus, oleh hamba Allah ini, dan yang membuktikan, yang melihat, yang merasakan ketika dia menyebut nama Yesus itu akan terjadi seketika. Dan hal itu juga yang harus kita pergunakan dalam hidup kita sampai hari ini. Saudaraku, apa yang terjadi setelah roh jahat itu lenyap? Di ayat 19 berkata bahwa ketika tua-tua perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Saudaraku, ini adalah risiko menjadi hamba Tuhan. Paulus adalah hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Ya. Tetapi kita tahu Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan itu tidak pernah lepas dari masalah. Walaupun dia benar, walaupun yang dia lakukan itu adalah untuk menolong sesama, memberikan keselamatan. Tetapi bagi orang lain, karena memiliki satu kepercayaan, apalagi roh-roh jahat yang seakan-akan itu memberikan penghasilan lebih bagi mereka, secara khusus adalah kekayaan secara material. Nah, ketika itu lenyap, maka mereka marah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu tahu apa yang dirasakan Paulus dan Silas? Mereka diseret di dalam penjara, di dalam pasar itu. Bapak Ibu Saudara, di pasar itu berapa orang yang ada di sana? Bukannya 10 orang Bapak Ibu Saudara, ratusan. Tetapi hamba Tuhan ini akan dipermalukan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mikir-mikir, ya, waduh, kasihan Paulus, kasihan Silas. Nah, saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, itulah hamba Tuhan. Itu adalah hamba. Apapun yang diperlakukan kepada dia, tetapi satu motivasinya dia memuliakan nama Tuhan. Yang dia lakukan adalah satu kebenaran. Ya, yang dia melakukan adalah tugas dari Allah. Dia tidak pernah takut Bapak Ibu Saudara. Saudara itu dikasihi Tuhan. Di dalam penjara, setelah diperhadapkan dengan penguasa, ya, maka Rasul Paulus
dilemparkan ke dalam penjara. Kalau kita memperhatikan penjara yang ada di Filipi itu bukan seperti penjara yang kita lihat saat ini, Bapak Ibu Saudara. Ada penjara saat ini ber-AC. Ada penjara saat ini dikasih tempat tidur yang enak karena dibayar, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dulu Bapak Ibu Saudara, penjara itu terletak di bawah tanah. Secara khusus adalah tempatnya Paulus dan Silas. Di sana mereka memerintahkan kepala penjara untuk mereka jaga dengan ketat itu Paulus dan Silas. Seakan-akan ini Bapak Ibu Saudara, Paulus dan Silas itu adalah penjahat, orang yang begitu bejat, yang begitu jahat, ya, pembunuh misalnya. Tapi tidak, hanya karena dia melihatkan satu roh yang menjamin keuntungan bagi mereka secara materi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bagaimana sikap Paulus menghadapi kesengsaraan itu. Kita melihat di ayat 25 berkata, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang penjara lain mendengarkan mereka. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pilihan Rasul Paulus dan Silas, mereka tidak memberontak kepada Allah. Mereka tidak bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan hal ini kami alami, padahal kami melayani Engkau Tuhan. Tidak sama sekali. Tetapi sikap mereka menghadapi satu pergumulan begitu berat ini yang diperlakukan kepada mereka, Bapak Ibu Saudara, mereka memilih untuk berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan banyak orang yang jauh dari Tuhan karena persoalan. Banyak orang Kristen yang tidak berdoa, tidak memuji Tuhan ketika dia hidup di dalam pergumulan hidup. Ketika dia hidup di dalam persoalan hidup, akan menjauh dari Tuhan. Tetapi di pagi hari ini Tuhan beritakan kepada kita, saat di dalam penjara, mereka berdoa kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Mungkin tangan mereka terikat, kaki mereka terikat, tetapi hati, mulut, jiwa mereka menyembah Tuhan. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ini yang perlu kita perhatikan. Dalam tekanan, Rasul Paulus memilih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam kesusahan apapun, mereka memberi puji-pujian kepada Allah karena mereka tahu Tuhan hadir dalam pujian. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu alkisah. Dalam satu hutan, di sana ada monyet. Dan bersemangat juga di sana ada pertarungan dengan angin untuk merebut siapa yang menjadi pemimpin mereka. Nah, saudara, mereka melihat satu monyet di atas pohon. Mereka berkata, oke, daripada kita berdebat di sini, siapa yang bisa menjatuhkan monyet itu, dia akan menjadi pemimpinnya kita. Saudaraku, di sana ada 4 angin. Angin topan, angin puting beliung, angin badai, dan angin sepoi-sepoi. Salah tulisannya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertandingan ini dimulai dari angin topan. Dia menghembuskan. Dia timbul Bapak Ibu Saudara sekeras-kerasnya. Semakin keras maunya semakin erat memeluk pohon. Semakin keras maunya semakin takut dan semakin memeluk erat pohon. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, angin topan berkata, aku mengalah. Aku tidak mampu, nggak bisa menjatuhkan kamu. Majulah angin puting beliung. Dia mulai meniup Bapak Ibu Saudara, muter-muter. Bapak Ibu Saudaranya muter itu pohon itu. Maunya semakin takut dan semakin erat memeluk pohon. Dia semakin keras memeluk pohon. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, lelahlah angin puting beliung. Nyerah, aku tidak bisa. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, majulah angin badai. Dia mentiup. Sekaligus memberikan hujan, membasahi tubuhnya monyet. Bapak Ibu Saudara, semakin dia tiup dan semakin keras, monyet juga semakin erat memeluk pohon. Akhirnya ketika angin lelah, aduh, kami nggak mampu, kami menyerah. Lalu angin sepoi-sepoi berkata, biar aku maju. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara dia diketawain. Kenapa dia diketawain Bapak Ibu Saudara? Karena dia nggak punya kekuatan. Tapi dia berkata, biar aku coba. Sebelum aku coba, saya tidak menyerah. Dia mencoba Bapak Ibu Saudara. Dia mulai tiup monyet. Tiup pelan-pelan. Monyet merasakan dulu. Enak ya? Enak. Enak ditiup bumbunya Bapak Ibu Saudara. Ditiup matanya sampai tangannya ditiup.
Waduh dia semakin merasa nyaman, aduh enak betul ini, aduh enak tidur ini. Bapak Ibu Saudara, ditiup lagi semakin lembut lagi, angin sepoi-sepoi. Sudah mulai lepas tangannya, dia bukan aduh enak. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ditiup lagi. Ketiduran main. Bapak Ibu Saudara, jatuh dia. Jatuh. Bukan karena kuatnya angin, bukan karena ditiup pelan-pelan. Saudara, siapa yang menjadi pemimpin di antara mereka? Kami sepoi-sepoi walaupun dia tidak punya kekuatan lebih. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa maknanya buat kita? Kamu pernah merasa kuat. Ya, jangan pernah takut ketika ada badai kehidupan itu. Jadi kalau badai itu sebuah proses untuk semakin naik level mendekatkan diri sampai serupa dengan Sang Bapa. Kan itu firman bilang, hendaklah kamu serupa dengan Bapa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi itu, kita ini lemah, tapi seringkali kita merasa kuat. Jangan seperti angin tadi. Ya, tapi angin sepoi-sepoi punya ilmu lain, pelan-pelan tapi pasti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pergumulan seberat apapun, satu keyakinan kita bahwa Tuhan kita, Dia adalah Allah Immanuel. Kalau kita meyakini bahwa Dia adalah Allah Immanuel, sudah, nggak usah takut. Percayalah kepada Dia, andalkan Dia. Seperti Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara, sekalipun berat, tetapi dia memilih untuk berdoa kepada Dia. Saudaraku dikasihi Tuhan, pemberitaan itu, penderitaan itu tidak selalu berakhir dengan negatif. Ya Bapak Ibu Saudara, nggak selalu berakhir dengan negatif. Tergantung sikap kita, bagaimana kita menyikapi, memikirkan masalah itu, persoalan itu, kembali ke pribadi kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan, sikap yang benar terhadap kesesaran membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah, kita jadi seperti contoh seperti maunya tadi ketika ada badai yang begitu keras itu, kita lari kemana Bapak Ibu? Mau tidak mau kita lari ke tempat lain karena kita memiliki satu keyakinan bahwa pertolongan, perisai, perlindungan kita hanya ada pada Allah. Dan hal inilah diajarkan di dalam kisah ini ketika Rasul Paulus mengalami penderitaan itu. Dia tidak lari ke tempat lain, dia tidak bertanya kepada Tuhan, dia tidak mempertanyakan kuasa Allah, dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Tetapi mereka memilih untuk berdoa dan memuji Tuhan. Nah, hal itu juga sebetulnya ajaran Tuhan sampai hari ini kita lakukan ketika Paulus mengalami perkara yang begitu luar biasa. Maka Bapak Ibu juga akan mengalami asalkan kita beriman kepada Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, kecelakaan itu seringkali terjadi di mana Bapak Ibu? Di jalan yang lurus atau di jalan yang rusak-rusak? Di jalan yang lurus. Kenapa Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu Saudara, di jalan yang lurus itu, mulus itu, kita merasa nyaman. Kalau kita mau ke Badas itu di depannya Pertamina itu yang ada tempat air yang diambil itu, sering kali lihat kecelakaan di situ. Ini secara logika nggak masuk akal, jalannya bagus, lurus lagi. Kok bisa ada orang nabrak di situ? Kenapa? Tidak terkontrol, merasa nyaman. Tetapi kalau rusak jalannya kan milih-milih Bapak Ibu Saudara, mana yang nggak rusak lewat itu. Pelan-pelan ya. Kalau saya sama istri saya kami pergi ke situ Bapak Ibu, sering kan ke Alfamart di situ ya. Pelan-pelan di bawah 20, lari 20. Kenapa? Karena ada beban. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita ada di zona nyaman, seringkali kita jatuh. Ya, seringkali kita lupa Tuhan. Di zona nyaman itu memberikan kita kenyamanan. Seringkali kita merasa ya, aku hebat, aku bisa. Jangan ya, jangan. Nggak ada di tempat ini seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesengsaraan Paulus dan Silas dalam penjara membuat mereka mendekatkan diri kepada Allah. Saudaraku, apa yang Allah beritakan kepada kita di pagi hari ini? Yang pertama saudara, kita belajar untuk beriman.
Ya. Iman ini adalah sebuah ekspresi bagaimana kita menunjukkan diri kita sebagai pribadi yang percaya kepada Tuhan. Iman itu bukan hanya sekedar kata-kata. Lebih cenderungnya adalah ada satu ketaatan di dalamnya dia. Kalau pemerintah berkata, di rumah saja, jangan kerumunan, jaga jarak. Kita sudah jaga jarak, Bapak Ibu Saudara. Ini kita orang-orang beriman semua. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebuah ekspresi dalam doa dan pujian mereka nyatakan di dalam doa, diwujudkan di dalam doa dan pujian. Artinya bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Imannya sungguh-sungguh menjadi senjata anak Tuhan. Senjata kita adalah hanya iman, bukan yang lain-lain. Bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, bukan harta kita tidak. Di zaman sekarang ini tidak lagi memikirkan itu. Yang kita perbesar adalah bagaimana kita beriman berserah kepada Tuhan. Hanya karena iman itu, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melewati segala pergumulan yang ada. Oleh karena iman kita semakin mendekat diri kepada Tuhan, bukan semakin menjauh dari Tuhan. Saudara, kalau kita mikir-mikir, siapa manusia yang tidak pernah mengalami penderitaan? Ada manusia yang tidak pernah mengalami penderitaan, Bapak Ibu Saudara? Ada, Bapak Ibu Saudara, ada. Manusia sudah mati, tidak pernah mengalami penderitaan lagi. Yang sudah mati, Bapak Ibu Saudara. Tetapi selagi Bapak Ibu masih hidup, penderitaan itu ada. Ya. Kesusahan itu pasti ada, pergumulan itu pasti ada. Belajar dari Rasul Paulus, dia memilih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada iman. Kalau nggak ada iman, Rasul Paulus mungkin dia memerongkak, Bapak Ibu Saudara. Dia menjauh dari Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, persekutuan. Ya, walaupun Paulus dan Silas berdua dalam satu tempat, itu tidak membatasi mereka untuk tidak bersekutu dengan Tuhan. Walaupun tangan kaki diikat, tapi mulut mereka memuji Tuhan. Persekutuan. Sesuai dengan pernyataan Tuhan Yesus di dalam Matius 18 ayat 20. Ayo kita baca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. 3 ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, persekutuan ini penting sekali. Baik dalam keluarga, seperti di gereja juga, dan di mana saja. Kita harus menghidupi persekutuan ini sebagai ekspresi dari iman tadi. Kalau kita berkata, aku beriman, aku percaya kepada Tuhan, tapi jauh dari persekutuan, Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak Ibu sudah tahu, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi persekutuan ini harus kita membangun dalam kehidupan kita. Doa dan pujian sebagai bentuk penyerahan secara totalitas hidup kita kepada Tuhan yang kita lakukan di dalam persekutuan apa, Bapak Ibu Saudara? Bukan main judi, Bapak Ibu Saudara, bukan. Di dalam persekutuan itu ada doa, ada pujian, kebersamaan memuji Tuhan, memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Kenapa bisa kita lakukan? Itu karena kita berserah, memohon belas kasih Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Seperti tadi, memuji Tuhan, ada doa syafaatnya, ada firman-Nya, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, bukti kehadiran Allah saat Paulus dan Silas berada di dalam penjara. Kalau kita memperhatikan di ayat 26, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di sana? Firman Tuhan mencatat bahwa terjadilah gempa bumi yang hebat, ya, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Nah, artinya bahwa di dalam doa dan pujian Tuhan hadir di sana. Di dalam doa dan pujian terjadi mujizat Tuhan karena Tuhan ada di sana. Saudara dikasihi dan mengasihi Tuhan, satu keanehan di dalam penjara. Terjadi gempa bumi, kalau tidak roboh, sebetulnya mereka mati, Bapak Ibu. Hanya pintu terbuka, belenggu mereka terbuka. Kenapa semua bisa terjadi? Ada satu pribadi yang mengerjakannya. Dia adalah Allah yang kita percayai. Saudara, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Jangan kalau tidak dijawab doa Bapak Ibu Saudara sudah malas lah.
Tidak mau mendekatkan diri sama Tuhan. Jangan. Jangan. Andalkan Tuhan. Siapa nyangka kita tidak pernah pikirkan akan terjadi itu dalam penjara. Itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Nah, apakah bisa terjadi dalam hidup kita? Bisa. Asalkan kita beriman. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ya next level iman kita. Dan juga kita harus tingkatkan persekutuan dengan Tuhan. Di rumah bersama dengan suami istri, bergandengan tangan, menyanyi, memuji Tuhan. Ya, itu adalah ekspresi imanku. Bapak Ibu juga begitu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu hal yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita pikirkan, Allah kerjakan. Sekali lagi Bapak Ibu saudara, penderitaan tidak pernah berakhir dengan negatif. Penderitaan Paulus itu membawa satu kebahagiaan. Semuanya itu Tuhan izinkan Bapak Ibu saudara kalau kita memperhatikan dari kisah ini. Karena di sana ada tujuan Allah untuk memerdekakan orang-orang yang ada di dalam penjara. Kalau kita melihat dari bacaan kita di ayat 31, salah satu kepala penjara itu, ya ini mau membunuh diri pada waktu itu, tetapi Paulus berkata, jangan apa-apakan dirimu, kami masih ada di sini. Dan dia mengalami ketakutan yang luar biasa, Bapak Ibu saudara. Dia tersungkur di depan kakinya Paulus dan berkata, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Di ayat 31 Paulus menjawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kau akan selamat, engkau dan seisi rumahnya. Saudara, Tuhan izinkan itu penderitaan, kesusahan itu dialami oleh orang-orang Kristen, oleh anak-anak Tuhan untuk mewujudkan rencana Allah di dalam dunia. Makanya jangan pernah menyerah. Karena kita tidak tahu apa rencana Tuhan di balik penderitaan itu. Kita tidak tahu. Kalau kita sudah tahu, sudah aman kita. Santai, Tuhan sudah kasih tahu. Masalahnya Tuhan tidak pernah kasih tahu. Nah, saudara dikasih Tuhan. Penderitaan Paulus dan Silas menghasilkan orang bertobat bagi Tuhan di dalam penjara. Kesimpulannya berarti adalah Allah mengizinkan penderitaan dan kesengsaraan kita alami untuk mewujudkan rencana Allah. Kita tidak tahu. Saya pun tidak tahu. Walaupun saya Tuhan tidak tahu. Yang penting saya melakukan bagian saya, apa yang Tuhan beritahu. Dan sebenarnya dikasihi Tuhan, kita dipanggil Tuhan bukan untuk hidup bersenang-senang. Ya, tetapi Dia berkata di dalam Filipi 1 ayat 29, Bapak Ibu Saudara, ayo kita baca bersama. Saya rindu kita baca dengan suara yang keras, tetapi kata kamu itu kita ganti dengan kata saya. Setuju Bapak Ibu ya? Karena kamu, kalau Bapak Ibu bilang kamu, berarti ke saya dong, saya. Bapak Ibu banyak, saya sendiri. Oh ya, berarti kalau pemilihan itu saya yang kalah, Bapak Ibu yang menang karena suara terbahnya. Ya, kamu, saya terbukti ke saya karena menghadap saya. Tetapi kita ganti kata saya. Ayo kita baca bersama-sama ya dalam suara yang keras ya. Filipi 1 ayat 29, 3 ya. Sebab kepada saya dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuknya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sebab kepada saya dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuknya. Saudara, kita mengerti rencana Allah dari sini. Isi hati Tuhan ini. Tetapi kepercayaan kita itu tidak menjadi sia-sia. Ada upah yang besar yang telah disediakan oleh Tuhan. Yesus berkata, hai hamba-Ku yang setia, mari masuklah ke dalam kerajaan-Ku. Oh iya Bapak Ibu, kapan? Tidak tahu. Tunggu aja waktunya Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan yang di pagi hari ini kita tutup firman Tuhan ini. Ada satu kalimat yang saya rangkaikan dengan kata-kata begini. Jangan pernah menyerah karena pergumulan dan penderitaan. Karena kita orang-orang pilihan yang memiliki kepastian dan pengharapan
Miliki iman yang teguh, sebab oleh iman kita bisa mengalahkan dunia. Dunia ini tidak pernah menjanjikan yang enak-enak, tetapi ketahanan iman kita, teruji iman kita, itulah yang nomor satu di hadapan Tuhan. Oleh iman kita bisa mengalahkan dunia. Mari kita memberikan pujian kepada Allah. Kita nyanyi pujian. Banyak perkara yang tak dapat menolong. Kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu Saudara, kita sambil menghayati bahwa Allah kita Allah yang mengerti, Dia adalah Allah yang peduli. Supaya kami semakin kuat untuk menghadapi segala macam problema kehidupan selama kami hidup di dalam dunia ini. Tuhan, terima kasih segala kemuliaan hormat kami naikkan di hadapan Allah Tritunggal. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang belum melakukan persembahan setelah ibadah, bisa melakukan persembahan sudah disiapkan. Mari kita menuju Tuhan sebab Dia hidup. Yesus
Kami bersyukur kepadamu atas kasih karunia Tuhan kepada kami. Sebagai tanda syukur, inilah persembahan kami, yang semuanya ini adalah pemberian Tuhan untuk kami. Terimalah tanda syukur kami Tuhan, dan jadikanlah persembahan syukur ini menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Warga jemaat, saya persilakan. Saya undang Bapak Ibu kami berdiri. Segala pujian kita kembalikan kepada Allah dengan pujian doxology, doa berkat dalam Injil dan Kristus, bukan dengan kita. Mari terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
selesai, Tuhan Yesus memberkati.